Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok itu akan menceritakan tentang perjalanan kami dalam mencari supplier. Nah, kebetulan dari salah satu kelompok kami itu mempunyai kenalan yang mempunyai usaha kopi. Lalu setelah mendapatkan supplier, di sini kelompok kita akan menjelaskan perjalanan tentang belajar ekspor. Selanjutnya simak video. Cuplikan kami jelaskan. Nah, di sini tuh langkah pertama kami setelah mendapatkan instruksi dari dosen untuk mencari supplier dan juga produk apa yang mau kita ekspor. Kami di sini mendiskusikan kira-kira produk apa nih yang bisa kita ekspor ke luar negeri dan kira-kira yang banyak peminatnya gitu. Dari sini kita mulai mendiskusikan kira-kira suppliernya siapa, terus produknya dari mana dan produknya apa gitu. Di sini sebetulnya sebelum menentukan satu produk yang akan kita ekspor, ada beberapa juga saran dari teman-teman yang lain kira-kira apa aja produknya, dan setelah kita diskusi panjang lebar mempertimbangkan satu dan lain hal, yang kita pilih produk yang akan kita ekspor ini adalah produk kopi. Dan dari setelah kita menentukan di produk kopi, karena rekan kami juga kebetulan punya kenalan pengusaha kedai kopi, nah akhirnya udah deh kita ambil kopi aja. Suppliernya juga udah ketemu dari temen kita yang punya kenalan kopi itu. Setelah dari situ kita langsung membuat timelinenya supaya jelas ketika nanti misalkan setelah menentukan ini, tahapan selanjutnya yang kita lakukan itu apa aja. Setelah kita selesai menentukan timeline kapan dan hari apa kita akan kunjungan, nah kita berencana untuk melakukan kunjungannya itu waktu itu Nah, selanjutnya setelah kita beres membuat timelinenya, selanjutnya kita melakukan kunjungan ke kedai kopi yang menjadi supplier produk kami yang beralamatkan di Cilame, dan nama kedai kopinya itu adalah Kedai Kopi Jaling & Di sini juga kami setelah beres wawancara, kami juga berdiskusi sebentar untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang kopi. Dan di sini kami juga diperkenankan untuk belajar membuat kopi sendiri, menjadi barista. Dan ini tuh menurut kami adalah pengalaman yang luar biasa, karena sebelumnya kami belum pernah tahu lebih dalam mengenai kopi. Ketika ditugaskan untuk tugas ekspor ini, kami jadi lebih tahu lebih dalam mengenai dunia perkopian, bagaimana proses produksinya, dan dari tahapan awal menanam sampai panen sampai menjadi kopi yang bisa dinikmati oleh semua orang, itu ternyata prosesnya cukup panjang. Dan setelah itu kami mulai melanjutkan tugas kami setelah mendapatkan bahan dari hasil wawancara. Kami mulai nih menyusun kompronya atau company profile untuk perusahaan kami. Setelah kompronya jadi, kami melanjutkan membuat website perusahaan kami dan juga Instagram serta email kami. Setelah itu kami juga diperintahkan untuk mencari calon buyer kami. Nah, di sini tuh kami juga diajarkan bagaimana sih tahapan-tahapan mencari buyer, terus bagaimana juga caranya mempromosikan produk kami, serta menghitung harga dan juga biaya ekspor. Dari tugas ini kami banyak banget mendapatkan ilmu serta pengalaman bagaimana susahnya mencari supplier, menentukan produk yang akan diekspor, serta setelah mendapatkan supplier dan produk, kita juga harus mencari buyer. Dan ternyata mencari buyer itu tidak semudah yang kita kira gitu. Banyak sekali proses-prosesnya. Serta dosen kami juga
memberitahu bagaimana tahapan-tahapan dalam mencari buyer itu seperti apa. Terus ketika kita mendapatkan buyer, hal yang harus kita lakukan itu bagaimana, dan masih banyak ilmu yang kita dapatkan. Mungkin hanya itu saja penjelasan perjalanan kami dalam mencari buyer dan menjalankan tugas ekspor ini. Sebetulnya masih banyak yang ingin kami jelaskan, tapi kami cukupkan sampai di situ aja. Dan sekian di kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Rizka dan juga kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dalam menjalankan tugas ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.